Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Sadiki, NRP 2036201021, Departemen Teknik Infrastruktur Sipil, Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air kelas C. Di sini, saya sebagai moderator dalam presentasi kali ini. Di sini saya ada teman-teman saya. Silakan mulai perkenalan. Bika Lusna. Baik, pertama nama saya Bika Lusna, NRP terakhir 20. Saya Nisrina Afaf Rafila, NRP terakhir 22. Saya Ditya Larasati, NRP terakhir 023. Saya Nia Agustina, NRP terakhir 024. Saya Korise Virginia Putri, NRP akhir 025. Saya Adnan Haris, NRP terakhir 026. Saya Iwa Felia, NRP terakhir 027. Oke, langsung saja kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk yang pertama, yaitu uji volume bebas dan dirojok pasir, akan dipresentasikan oleh teman saya, Nisrina Afaf. Dipersilakan. Ya, yang pertama ada uji volume bebas dan dirojok pasir. Tujuan dari praktikum ini yang pertama untuk mengetahui berat volume pasir lepas, yang kedua untuk mengetahui berat volume pasir setelah dirojok. Beton adalah hasil teknologi yang sederhana dan pengetahuan yang sangat kompleks. Bahan penyusun beton terdiri dari agregat halus, agregat kasar, air, semen, atau bahan lain yang berfungsi sebagai bahan pengikat hidrolis dengan atau tanpa menggunakan bahan tambahan. Beton yang bermutu baik mempunyai beberapa kelebihan, salah satunya mempunyai kuat tekan tinggi. Kuat tekan dipengaruhi oleh bentuk dan ukuran dari spesimen dan cara menekan waktu pengetesan kekuatan tekan yang dipengaruhi oleh kecepatan penekanan. Pemadatan adalah suatu proses di mana udara pada pori-pori tanah dikeluarkan dengan mekanisme menggilas atau memukul atau mengolah. Bertambahnya berat volume kering oleh beban dinamis sehingga butir-butir tanah akan merapat dan mengurangi rongga udara. Saat pemadatan, volume tanah akan bertambah, sedangkan volume pori berkurang, tetapi volume butir tidak berubah. Pemadatan tersebut berfungsi untuk meningkatkan kekuatan tanah sehingga dapat meningkatkan daya dukung fondasi di atasnya. Berat volume agregat adalah massa persatuan volume bahan agregat dalam jumlah yang besar, di mana volume termasuk volume partikel itu sendiri dan volume rongga antara partikel. Selanjutnya, yaitu standar uji. Di sini kami menggunakan ISTM C29 Standard Test Method for Bulk Density or Unit Weight and Fluids and Aggregate. Kemudian, untuk alat, bahan, dan langkah kerja uji berat volume pasir lepas dan rojokan. Alat dan bahan yang pertama, yaitu takaran 3 liter untuk pasir. Kemudian, ada neraca untuk menimbang, ada sekop untuk memudahkan pengambilan bahan, ada besi perojok, dan ada pasir. Untuk langkah kerja berat pasir lepas, yang pertama yaitu menimbang wadah takaran. Yang kedua,
yaitu menakar pasir yang sudah diambil ke dalam takaran 3 liter sampai penuh. Yang ketiga, yaitu meratakan permukaan dengan besi rojokan. Dan yang keempat, menimbang hasil takaran dan mencatat hasilnya. Kemudian untuk langkah kerja berat pasir rojok, yang pertama, menakar pasir yang sudah diambil ke dalam takaran 3 liter setinggi sepertiganya. Yang kedua, merojok pasir di dalam takaran sebanyak 25 kali. Selanjutnya, menakar pasir lagi ke dalam 3 takaran 3 liter setinggi 2/3-nya, lalu dirojok 25 kali lagi. Dan yang keempat, menakar pasir lagi ke dalam 3 takaran 3 liter sampai penuh, dirojok lagi sebanyak 25 kali. Yang kelima, meratakan permukaan dari takaran dengan besi projok. Dan yang keenam, menimbang hasil takaran dan mencatat hasil timbangannya. Kemudian untuk hasil praktikum uji berat volume pasir lepas dan rojokan akan dipresentasikan oleh teman saya, Bika Lusna. Dipersilahkan. Baik, kemudian yaitu hasil praktikum uji berat volume pasir lepas dan rojokan. Next. Yang pertama, uji berat volume pasir lepas. Pertama, pada percobaan 1 yaitu ada berat takaran A 2,42 kg, kemudian berat takaran ditambah pasir B sama dengan 7,18 kg. Berat pasir C sama dengan 3 liter. Kemudian perhitungannya yaitu berat volume pasir sama dengan B dikurangi A dibagi C. 7,18 dikurangi 2,42 dibagi 3 sama dengan 1,587 kg per liter. Pada percobaan kedua, berat takaran A sama dengan 2,42 kg. Berat takaran ditambah pasir B sama dengan 6,6 kg. Berat pasir C sama dengan 3 liter. Maka berat volume pasir sama dengan B dikurangi A dibagi C sama dengan 6,6 dikurangi 2,42 dibagi 3 sama dengan hasilnya 1,393 kg per liter. Next. Yang kemudian, percobaan 3 ada berat takaran A sebanyak 2,42 kg, berat takaran ditambah pasir B sama dengan 6,6 kg, berat pasir C sama dengan 3 liter. Berat volume pasir sama dengan B dikurangi A per C, 6,6 dikurangi 2,42 dibagi 3, yaitu sama 1,393 kg per liter. Kemudian di sini ada tabel 1 yang mengandung perhitungan volume pasir bebas. Perhitungan tadi dimasukkan semua ke dalam tabel yang mengandung unsur data percobaan, satuan, percobaan 1, percobaan 2, dan percobaan 3, serta berat takaran A, berat takaran ditambah pasir B, berat pasir C, dan berat volume pasir, yaitu yang tadi B dikurangi A dibagi C. Selanjutnya, untuk uji berat volume pasir rojokan, pada percobaan pertama, berat takaran A 2,42 kg, berat takaran plus pasir 7,3 kg, berat pasir 3 liter, lalu berat volume pasir yaitu B min A dibagi C, 7,3 min 2,42 dibagi 3, ditemukan 1,627 kg per desimeter kubik. Lalu pada percobaan kedua, berat takaran A 2,42 kg, berat takaran plus pasir 6,6 kg, berat pasir 3 liter. Berat volume pasirnya yaitu 6,6 min 2,42 dibagi 3 sama dengan 1,393 kg per desimeter kubik. Selanjutnya pada percobaan ketiga, berat takaran 2,42 kg, berat takaran plus pasir 7,52 kg, berat pasir 3 liter, berat volume pasir yaitu B min A dibagi C, 7,52 min 2,42 dibagi 3. Ditemukan 1,7 kg per desimeter kubik. Selanjutnya, perhitungan tadi dimasukkan ke dalam tabel lagi. Ada berat takaran plus pasir, berat pasir, dan berat volume pasir yaitu B min A dibagi C.
Lalu percobaan-percobaan tadi dimasukkan ke dalam tabel. Pada percobaan 1, 1,627 kg per desimeter kubik, percobaan kedua 1,393 kg per desimeter kubik, dan percobaan ketiga 1,7 kg per desimeter kubik. Oke, untuk kesimpulan dilanjutkan oleh Nisrina Afaf. Dipersilahkan. Dari praktikum tersebut didapatkan kesimpulan yang pertama, berat volume pasir tergantung dari berat takaran plus pasir, dan berat pasirnya. Yang kedua, berat pasir antara yang dirojok dan tidak dirojok memiliki berat yang berbeda, karena perojokan akan membuat ruang baru dalam takaran pasir, sehingga pasir memiliki ruang yang cukup banyak untuk menampung lebih banyak pasir, dan mempengaruhi dari volume agregat tersebut. Selanjutnya yaitu presentasi uji volume bebas dan dirojok kerikil akan dipresentasikan oleh Aditya Larasati. Dipersilakan. Berikutnya ada uji volume bebas dan dirojok kerikil. Lalu tujuan praktikum yang pertama untuk mengetahui berat volume kerikil lepas, yang kedua untuk mengetahui berat volume kerikil setelah dirojok. Lalu ada dasar teori. Volume adalah perhitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Berat volume kerikil adalah perbandingan antara berat kerikil per satuan volume. Dinyatakan dalam LB per FT kubik atau kilogram per meter kubik. Lalu, rongga udara dalam satuan volume agregat adalah ruang di antara butir-butir agregat yang tidak diisi oleh partikel yang padat. Volume kerikil rojok adalah perhitungan seberapa banyak kerikil yang memiliki ukuran 5 mm sampai 40 mm bisa menempati ruang dengan cara dirojok atau ditusuk untuk meminimalkan rongga udara dalam volume tersebut. Standar uji yang digunakan yaitu ASTM J29, Standard Test Method for Bulk Density Unit Weight and Voids in Aggregate. Alat dan bahannya yang pertama ada takaran 10 liter untuk kerikil, neraca, sekop, besi perojok, dan kerikil. Langkah kerjanya, berat kerikil lepas yang pertama menimbang wadah takaran 10 liter, yang kedua menakarkan kerikil ke dalam takaran 10 liter sampai penuh. Yang ketiga, meratakan permukaannya dengan besi rojokan. Yang keempat, menimbang hasil takaran dan mencatat hasil timbangannya. Langkah kerja berat kerikil rojok. Yang pertama, menimbang wadah takaran 10 liter. Yang kedua, menakarkan kerikil yang sudah diambil ke dalam takaran 10 liter setinggi 1/3-nya.
Yang ketiga, merojok kerikil di dalam takaran sebanyak 25 kali. Yang keempat, menakarkan kerikil lagi ke dalam takaran 3 liter setinggi 2/3-nya, lalu dirojok lagi dengan besi perojok sebanyak 25 kali. Yang kelima, menakarkan kerikil lagi ke dalam takaran 3 liter sampai penuh, lalu dirojok lagi dengan besi perojok sebanyak 25 kali. Yang keenam, meratakan permukaan dari takaran dengan besi perojok. Yang ketujuh, menimbang hasil takaran dan mencatat hasil timbangannya. Lalu selanjutnya ada hasil praktikum, uji berat volume kerikil lepas. Percobaan yang pertama, berat takaran dimisalkan A sama dengan 5,32 kg. Berat takaran ditambah kerikil dimisalkan B sama dengan 19,8 kg. Dan berat kerikil dimisalkan C sama dengan 10 liter. Maka berat volume kerikil sama dengan B dikurangi A dibagi C. Sama dengan 19,8 dikurangi 5,32 dibagi 10. Yang hasilnya 1,448 kg per desimeter kubik. Lalu percobaan yang kedua, berat takaran dimisalkan A sama dengan 5,32 kg. Berat takaran ditambah kerikil dimisalkan B sama dengan 18,6 kg. Dan berat kerikil dimisalkan C sama dengan 10 liter. Maka berat volume kerikil sama dengan 18,6 dikurangi 5,32 dibagi 10. Hasilnya 1,328 kg per desimeter kubik. Lalu pada percobaan yang ketiga, berat takaran dimisalkan A sama dengan 5,32 kg, berat takaran ditambah kerikil dimisalkan B sama dengan 19,8 kg, dan berat kerikil dimisalkan C sama dengan 10 liter. Berat volume kerikil sama dengan 19,8 dikurangi 5,32 dibagi 10. Dan hasilnya 1,448 kg per desimeter kubik. Lalu ada tabel 3 perhitungan volume kerikil bebas. Data percobaan berat takaran A, berat takaran ditambah kerikil dimisalkan B, berat kerikil dimisalkan C, dan berat volume kerikil B dikurangi A dibagi C. Ada satuan, percobaan yang pertama, percobaan kedua, dan percobaan yang ketiga. Angka tersebut didapatkan dari perhitungan sebelumnya. Kemudian hasil praktikum pada uji berat volume pasir, volume kerikil rojokan. Pada percobaan 1, berat takaran dimisalkan A sama dengan 5,32 kg, berat takaran ditambah kerikil dimisalkan B sama dengan 20,1 kg, kemudian berat kerikil dimisalkan C sama dengan 10 liter. Maka untuk mencari berat volume kerikil sama dengan B minus A dibagi C sama dengan 20,1 dikurangi 5,32 dibagi 10, mendapatkan hasil 1,478 kg per desimeter kubik. Pada percobaan 2, berat takaran dimisalkan A sama dengan 5,32 kg, berat takaran plus kerikil dimisalkan B sama dengan 19,2 kg, berat kerikil dimisalkan C sama dengan 10 liter. Maka untuk mencari berat volume kerikil sama dengan 19,2 dikurangi 5,32 dibagi 10, mendapatkan hasil 1,388 kg per desimeter kubik. Pada percobaan ketiga, berat takaran dimisalkan A sama dengan 20,5 kg, berat takaran plus kerikil dimisalkan B sama dengan 5,32 kg, dan berat kerikil dimisalkan C sama dengan 10 liter. Sehingga
berat volume kerikil didapat 1,518 kg per desimeter kubik. Kemudian dari hasil ketiga percobaan tersebut ditabelkan dalam perhitungan volume kerikil rojokan. Didapat data percobaan, satuan percobaan pertama, percobaan kedua, dan percobaan ketiga sebagai berikut. Lalu kesimpulan yang didapat yaitu berat volume bebas dan dirojok kerikil. Yang pertama, kesimpulan berat kerikil antara yang dirojok dan tidak untuk menampung lebih banyak kerikil dan mempengaruhi dari volume agregat tersebut. Lalu yang kedua, dari percobaan kerikil lepas, percobaan pertama mendapatkan berat volume kerikil 1,448 kg/desimeter kubik. Percobaan kedua 1,328 kg per desimeter kubik dan percobaan ketiga 1,448 kg per desimeter kubik. Sedangkan pada percobaan ke-78 kg per desimeter kubik, percobaan kedua 1,388 kg per desimeter kubik, dan percobaan ketiga 1,518 kg per desimeter kubik. Lalu yang ketiga, berdasarkan ASTM 29, prosedur dalam metode tes ini untuk mengukur berat volume dan kadar rongga tidak memiliki penyimpangan karena nilai-nilai untuk berat volume dan kadar rongga hanya dapat ditetapkan dalam hal metode uji. Oke, itu adalah presentasi dari kelompok 4 teknologi beton. Saya Muhammad Faisal Sadiki selaku moderator izin undur diri. Bila ada kesalahan mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.